Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Apa kabar hari ini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan kalau pagi ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan semata-mata. Baik, kita akan siapkan hati kita siapkan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita, melalui keberadaan kita pada saat ini. Kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita datang terlebih dulu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau yang begitu baik bagi kami Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kau memberikan kami berkat kesehatan, Kau memberikan kami berkat jasmani, terlebih berkat rohani ya Bapa. Untuk itu kami siap Tuhan, ada di rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami pemulihan dan kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baik, kita akan datang pada Tuhan untuk menyembah Dia. Mari kita benar-benar berfokus kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Saatku menyembah-Mu. Katakan saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh bangga memiliki Allah seperti Dia, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kuasa bagi kita. Bahkan langit dan bumi pun memuji Tuhan. Mari kita juga bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, saya ajak umat Tuhan bangkit berdiri kembali. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Salibku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Kau yang terbaik, Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Serahkan diriku hanya padamu Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online, dan kiranya setiap ibadah kita, firman Tuhan yang dibagikan sungguh memberkati kita semua, terlebih iman kita semakin percaya, semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita, sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan kita semua diberkati dan semakin teguh di dalam mengikuti Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Itu sebabnya kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama Yesus. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44, demikianlah firman Tuhan, dengan judul perikopnya adalah air sumber hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal daripada keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Kristus sumber air hidup. Yesus Kristus sumber air hidup. Bapak Ibu Saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-59, di mana Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang Yahudi pada waktu itu bahwa dia adalah roti yang memberikan hidup yang kekal. Dalam Yohanes 7 ayat 37, Yesus menganalogikan dirinya sebagai air yang memberikan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes menceritakan ketika hari terakhir dari perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri di bait Allah dan berseru kepada orang banyak pada waktu itu, dan dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus dan minum, dalam ayatnya yang ke-37. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, hari raya Pondok Daun adalah salah satu hari raya besar dan penting bagi bangsa Israel atau bagi orang Yahudi. Pada hari raya itu mereka akan tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun untuk mengingatkan mereka akan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan juga di dalam perayaan itu untuk merayakan hasil tuaian yang baru mereka tuai. Perayaan itu diadakan sekali dalam 7 tahun selama 8 hari berturut-turut.
dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-37 Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sumber air hidup. Bapak Ibu Saudaraku, air sering menjadi pusat cerita di dalam Alkitab. Air sering ditulis di dalam Alkitab, diceritakan di dalam Alkitab. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Perjanjian Lama, air itu mengisahkan Allah Israel sebagai pencipta, membunuh atau memenjarakan monster air yang dikenal sebagai Lewiatan atau Rahab. Bahkan dikatakan juga hujan dianggap sebagai berkat langsung dari Allah. Allah menyelamatkan bangsa Israel dengan membelah air laut Tiberau sehingga mereka terlepas dari kejaran tentara Firaun. Dan juga Tuhan memberikan bangsa Israel air dari gunung batu ketika mereka mengembara di padang gurun dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bahkan juga air dipakai dalam upacara keagamaan untuk mentahirkan seseorang setelah sembuh dari penyakit tertentu. Dalam Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-13. Namun kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku dalam Perjanjian Baru, Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup. Mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Air juga dipakai dalam upacara kekristenan di dalam baptisan sebagai lambang kematian dan kebangkitan dan pertobatan. Bahkan juga air memiliki arti penting dalam penglihatan akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus menganalogikan dirinya sebagai air. Karena pada waktu itu baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, air merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah kepada siapa Yesus memberikan air hidup? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-37 bagian B, firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memberikan air hidup kepada barang siapa yang haus akan dia. Yesus memberikan air kehidupannya kepada barang siapa yang haus akan dia. Yesus berseru kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Dan dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam ayat 37 dan ayat 38 muncul kata barang siapa sebanyak 2 kali. Nah, kata barang siapa di sini sama dengan artinya adalah siapa saja. Tidak dibatasi oleh jumlah, tidak terbatas oleh suku, tidak dibatasi oleh status sosial, tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Siapa saja boleh datang kepada Yesus yang haus akan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Yesus memanggil semua orang yang haus akan dia, tidak tergantung dengan suku bangsa, tidak bergantung dengan usia, tidak bergantung dengan warna kulit, tidak bergantung dengan status sosial. Semuanya punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Yang penting adalah barang siapa haus akan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kata haus di sini bukan berarti haus dan ingin minum air seperti air yang ada di air gelas atau air gelas plastik ini. Tetapi yang dimaksud dengan haus di sini adalah haus tentang jiwa dan rohnya. Barang siapa memiliki kekeringan, haus jiwa dan rohnya, datanglah kepada Yesus, karena hanya Yesuslah yang sanggup untuk mendahagakan jiwa dan roh kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita minum air ini hanya akan mendahagakan badan kita, jasmania kita, tetapi tidak akan dapat mendahagakan jiwa dan roh kita. Itu sebabnya untuk memberikan kedahagaan kepada jiwa dan roh kita, maka jalan satu-satunya adalah
datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, datang kepada Dia, karena Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah kepada Dia. Yang kedua, kita melihat ayat ke-37 bagian B, firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata firman Tuhan. Yang kedua, Yesus memberikan air hidup kepada mereka yang datang kepada Yesus. Yesus memberikan air hidupnya kepada mereka yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari raya Pondok Daun, selama 7 hari para imam yang bekerja di Bait Allah, mereka pergi mengambil air dari mata air Siloam, kemudian mereka membawa air tersebut ke Bait Allah. Kemudian mereka menuangkan air tersebut ke atas mezbah persembahan. Kemudian pada waktu itu, para imam dan orang banyak yang hadir di Bait Allah, mereka bernyanyi, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mereka mengutip firman Tuhan dalam Yesaya pasal 12 ayat 3. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan air hidup kepada mereka yang datang kepadanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita melihat di dalam ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertama, bagaimana kita memperoleh air hidup yang dijanjikan, yang ditawarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah barang siapa yang memiliki hati yang haus akan Dia. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan air hidup kepada mereka yang datang kepada Dia. Dan yang ketiga adalah Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus memberikan Roh Kudus, aliran-aliran hidup kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataannya itu kepada banyak orang di Bait Allah pada waktu itu, ada yang percaya bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Namun ada juga yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi ada juga yang menolak dan tidak percaya, bahkan ada yang berencana untuk menangkap, bahkan untuk membunuh Yesus. Dalam ayat 40 sampai ayatnya yang ke-44. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, kepada Dia, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Yang dijanjikan setelah Yesus naik ke surga dan dipermuliakan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah merayakan memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal dan menetap secara permanen di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus, secara otomatis Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Dia, maka Roh Kudus akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah di mana Yesus menyatakan bahwa Ia adalah sumber air hidup. Ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran untuk kita di masa saat ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan air hidup yang kekal kepada siapa saja yang haus akan Dia. Tidak bergantung, tidak dibatasi oleh suku, ras, status sosial, jenis kelamin, warna kulit, tidak dibatasi. Siapa saja berhak mendapatkan air hidup dari Yesus. Yang terpenting adalah kita haus akan Dia. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan air hidup kepada mereka yang mau datang kepada Dia. Kita haus akan Yesus. Kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya,
kita datang kepada Dia, menghampiri Dia, bersekutu dengan Dia, berdoa, memuji, menyembah Dia. Datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka secara otomatis Roh Kudus akan tinggal dan secara permanen di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah jiwa dan roh yang haus akan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita, di dalam persekutuan kita dengan Dia. Dan percayalah bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang penuh dengan kasih, Yesus yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami pelajari, yang sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau setiap waktu, setiap saat Tuhan. Dan biarlah kami juga memiliki komitmen dan juga disiplin yang tinggi untuk senantiasa datang kepadamu ya Bapa, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau, belajar firman-Mu ya Tuhan, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati keluarga mereka, dan terlebih lagi memberkati iman mereka tetap percaya kepada Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hibur, yang sakit Engkau sembuhkan. Dan biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya Pendeta Hendra Tobing mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.